Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan. Hadirin jamaah saudara-saudara Majlis Rahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempatan yang baik, kesempatan yang mulia, yaitu sholat subuh berjamaah, juga sama-sama belajar, sama-sama bertafaqquh fiddin. Yang duduk di atas belum tentu yang paling paham, bisa jadi yang duduknya di bawah lebih paham daripada yang duduknya di atas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada hari ini adalah contoh pengertian dan contoh daripada kaidah fikih. Kaidah fikih al-umuru bimaqasidiha. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu pernah belajar tentang fikih, atau mungkin sudah pernah belajar tentang usul fikih, atau mungkin pernah belajar sebelumnya tentang kaidah fikih. Tiga hal ini sangat berbeda, tetapi ada yang menyamakannya. Sama-sama ada kata fikih. Ilmu fikih, usul fikih, sama kaidah fikih. Yang kita pelajari pada hari ini itu adalah kaidah fikih. Kaidah fikih. Mungkin bagi yang belum pernah belajar atau baru dengar, perlu kita berikan sedikit gambaran tentang apa itu fikih, apa itu usul fikih, dan apa itu kaidah fikih. Yang pertama tentang fikih. Dulu saya punya orang tua ketika saya masih kecil, jangan belajar fikih anakku. Kenapa? Fikih itu hasil pikiran. Karena bahasa Bima, saya dari Bima ITB, berpikir itu fikih. Bahasa Bimanya berpikir itu fikih. Berarti fikih itu tidak dari Quran dan As-Sunnah. Ini bapak saya orang kampung, tidak pernah sekolah bilang begitu. Kemudian setelah belajar di SMP, di pondok, di SMA, di pondok, kemudian saya jelaskan ke orang tua saya, fikih itu bukan berasal dari kata bahasa Bima artinya fikih, tetapi dari kata faqiha yafqah, artinya paham. Sebuah ilmu tertentu yang menjadi istilah nabawi. Istilah nabawi itu adalah sebuah istilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan Ibnu Abbas ini tentang perkara agama dan juga ajarkan kepadanya tentang menafsirkan Al-Qur'an, sehingga Ibnu Abbas menjadi ulama muda di kalangan para sahabat. Maka fikih itu secara bahasa adalah memahami, mengerti. Sedangkan secara istilah fikih itu adalah amaliyah praktis yang sudah disimpulkan oleh ulama dari dalil-dalil syar'i. Dalil syar'i yang kita miliki itu adalah Al-Qur'an, As-Sunnah. Kemudian disimpulkan, akhirnya para sahabat itu ada yang ijma' itu kesepakatan suatu kaum. Misalnya jamaah Masjid Baitur Rahim ini sepakat kita ada kajian Sabtu pada Ahad, pada subuh, Ahad pada subuh. Ini namanya sepakat, disebut dengan ijma'. Pendapat mayoritas disepakati sama-sama. Akhirnya semuanya pada duduk dengar. Ini ijma'. Kemudian kias adalah analogi tertentu yang dilakukan oleh para ulama karena keadaan kesamaan sifat, ada kesamaan ukuran terhadap suatu dalil yang ada
dengan suatu kejadian yang tidak ada dalilnya. Akhirnya dianalogikan karena ada kesamaan sifat, kesamaan ukuran dan lain sebagainya. Maka fikih adalah hasil simpulan ulama daripada dalil-dalil syar'i tadi. Sehingga hukum yang timbul dari fikih itu menjadi ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Ini simpulan daripada ulama setelah melihat dalil-dalil yang ada. Kemudian dibukukan dalam buku-buku yang disebut dengan buku fikih. Dibukukan sehingga menjadi nama bukunya itu buku fikih. Kemudian apa itu usul fikih? Punya kesamaan tadi, sama-sama ada kata fikihnya. Terus usul fikih itu apa? Usul itu secara bahasa artinya itu dasar atau pondasi. Berarti pondasi fikih. Maknanya segala upaya yang dilakukan oleh ulama untuk menghasilkan produk fikih. Artinya metode-metode istinbat yang dilakukan oleh ulama-ulama dari dalil-dalil fikih, dari dalil-dalil Al-Quran, As-Sunnah dan lain sebagainya, sehingga menghasilkan produk fikih, menghasilkan wajib tadi, menghasilkan sunnah tadi. Itu namanya proses atau metode yang dilakukan oleh para ulama. Contoh ada ayatnya bunyi begini. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Ini dalil Al-Quran. Bagi fikih langsung ketemu wajib sholat, wajib zakat. Itu fikih. Usul fikih ngapain dia? Di situ ada lafaz apa? Ada lafaz aqimu. Aqimu itu secara gramatikal bahasa Arab apa dia? Statusnya fi'il amr. Fi'il amr itu orang Arab buat apa dia fi'il amr? Kata amr itu, fi'il amr itu untuk apa? Fi'il amr itu adalah kata perintah. Kata perintah itu fungsinya untuk apa? Untuk memerintah. Kalau orang diperintah wajib melaksanain atau tidak? Oh, wajib melaksanakan. Perintah itu biasa dari siapa? Dari atasan ke bawahan. Jika atasan memerintahkan kepada bawahan, bawahan harus ngapain? Nolak itu, dipecat. Ya atau tidak? Kepada Bapak Suryadin kami harapkan untuk mengerjakan proyek A. Ini sesuai dengan kemampuan Anda dan kapasitas Anda dan juga sebagai karyawan kami. Saya langsung bilang, nggak mau. Kira-kira posisi saya di perusahaan tersebut besok masih ada namanya atau tidak? Nggak ada, dipecat. Jadi usul fikih adalah proses yang dilakukan oleh para ulama sehingga menghasilkan produk fikih. Itu namanya usul fikih, fondasinya. Jadi ada kata perintah di dalam ayat, para ulama mengatakan kata perintah itu wajib dilaksanakan. Biasanya perintah itu dari siapa? Dari atasan ke bawahan. Atasan ke bawahan itu, maka bawahan wajib melaksanakan perintah. Kalau manusia dengan Tuhannya berarti atasannya adalah Allah. Pengertian daripada kata perintah itu talabul fi'li minal a'la ilal adna. Permintaan untuk melakukan sesuatu atau perintah untuk melakukan sesuatu dari atasan kepada bawah. Akhirnya usul fikih mengatakan ayat aqimus shalah wa atuz zakah mengandung perintah kewajiban untuk melaksanakan sholat dan kewajiban untuk menunaikan zakat. Mungkin ayat ini terlihat sederhana, jelas aqimus shalah wa atuz zakah, nggak perlu pikir-pikir lama-lama. Tetapi bagaimana dengan ayat-ayat lain yang perlu disimpulkan sehingga menghasilkan produk fikih? Oh, sholat wajib, kalau nggak melaksanakan kewajiban berarti dosa. Kalau tidak melaksanakan kewajiban berarti dosa. Akhirnya orang itu berhak mendapatkan hukuman. Kalau ada di pemerintahan Islam, hukuman di dunia dicambuk karena bekas sholat kamu, suruh istighfar, suruh taubat. Akhirnya ada tindakan-tindakan tertentu karena adanya produk, adanya metode tertentu menghasilkan produk fikih. Kemudian yang melaksanakan
hukum Islam di dunia, akhirnya bisa menerapkan konsekuensi tertentu kepada siapa yang tidak mau melaksanakan perintah. Itu usul fikih. Kemudian kaidah fikih itu apa? Tadi fikih itu produk daripada pekerjaan usul fikih. Maka kaidah fikih adalah kaidah-kaidah tertentu yang diasas oleh para ulama. Karena fikih itu sangat luas, maka perlu kaidah-kaidah yang menjadi tempat kembali agar supaya memudahkan. Jadi kalau kita ibaratkan kue, fikih itu kuenya, fikih itu adalah jajanannya. Usul fikih itu proses mencampur bumbu, mencampur bahan, itu usul fikihnya. Sedangkan kaidah fikih adalah tatakannya. Kalau mau bikin kue segi 5 harus ada tempat yang ada segi limanya. Tatakan segi 4-nya, tatakan atau tempat-tempat yang untuk dibikin kue itu namanya kaidah fikih. Oh, ada tatakan kue kecil, kalau harganya 2.000 agak kecil, kalau harganya 5.000 agak besar, kalau harganya 10.000 paling besar. Itu tatakan namanya kaidah fikih yang menjadi kalau mau bikin kue minggu depan atau hari besok itu langsung saya masukin. Itu namanya kaidah fikih. Nah, yang kita ingin pelajari hari ini adalah kaidah fikihnya. Mungkin fikihnya sudah dipelajari dalam kitab Syekh Sabi, mungkin dalam kitab Minhajul Muslim, mungkin atau dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i seperti Matan Boyah wa Takrib atau Muqaddimah Ad-Durriyah atau Matan Zubat dan lain-lain sudah dipelajari, atau usul fikihnya sudah dipelajari. Maka hari ini kita mempelajari salah satu kaidah daripada kaidah-kaidah fikih yang disepakati oleh ulama. Ada 5 kaidah yang disepakati oleh ulama, ada 5 kaidah utama yang disepakati oleh ulama, ada 5 kaidah utama. Nomor 1-nya itu al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara, segala perbuatan, segala perkataan itu tergantung tujuannya, tergantung niatnya. Jadi segala perkara, perkataan, perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dalilnya mana? Diambil dari mana ini? Kaidah ini diambil dari hadis Nabi SAW. Innamal a'malu binniyat. Atau hadis-hadis yang lain yang banyak. Hadis-hadis yang lain itu banyak. Bisa di dalam kitab ini kita bawa banyak sekali. Barang siapa yang tidur setelah Isya, niatnya itu pengen sholat malam, kemudian tidak bangun sampai subuh, maka tercatat sholat malam. Niat. Berdasarkan hadis ini, riwayat ini akhirnya dibuat kaidah. Tapi harus sungguh-sungguh niatnya, jangan dipermainkan. Orang nggak sholat aja bisa dapat pahala sholat. Penting niat. Tiap hari begitu terus sampai tua. Dari usia saya 33 tahun sampai usia 93 tahun niat mulu, nggak pernah sholatnya. Pengennya main-main aja, bukan yang serius. Tidak begitu penerapannya. Ada juga riwayat yang mengatakan niat seorang hamba lebih baik daripada amalannya. Kenapa? Ada amalan besar tak dapat pahala karena niatnya tidak ada. Ada amalan kecil, pahalanya besar karena niatnya besar. Harapannya ampunan, harapannya maghfirah, harapannya pahala, harapannya ridho Allah, niatnya, harapannya segala macam itu Allah akhirnya niat jadi besar. Padahal amalannya kecil. Dalil-dalil ini akhirnya dibuat kaidah oleh para ulama, al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara, baik ucapan atau perbuatan yang sifatnya amal, baik amal lisan atau amal badan, itu tergantung pada niatnya.
tergantung pada niatnya. Jadi diambil dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yang artinya innamal a'malu binniyat, segala perkara, segala amalan itu tergantung pada niatnya. Ini kaidah yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dikasih contoh. Contoh ini adalah fakta yang terjadi pada zaman Nabi. Faman kanat hijratuhu ila Allah, barang siapa yang hijrahnya ila Allah karena Allah, wa ila Rasul, dan kepada berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa hijratuhu, maka hijrahnya itu ila Allah wa Rasul, karena Allah dan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang niatnya dalam berhijrah untuk menggapai ridha Allah dan berkumpul bersatu, berukhuwah, bertinggal bersama, membela Rasul di kota Madinah, maka niatnya itu dapat Allah dan Rasul. Faman kanat hijratuhu lidunya, barang siapa yang perjalanan dari Makkah ke Madinahnya itu niatnya untuk dunia, awi imra'atin yang kihuha, atau wanita yang ingin dia nikahi, wanita yang dicintainya dan ingin dia nikahi. Sehingga diceritakan oleh para ulama hadis ini asbabul wurudnya, sebab hadis ini dilontarkan, disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ada seorang pemuda yang berhijrah karena ingin menikahi seorang yang mana wanita tersebut namanya Ummu Qais. Sehingga hadis ini laki-laki tersebut diberi istilah muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah karena ingin menikahi Ummu Qais. Awi mar'atin yang kiwa, atau karena hijrahnya itu karena ingin mengikuti wanita yang sudah hijrah duluan, kemudian dia nanti akan menikahnya di sana. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya yang ia dapatkan dari niatnya itu. Kalau niatnya hanya dunia, ya dapat dunianya saja. Kalau niatnya wanita, ya dapatnya wanita saja. Dan niat dunia atau keinginan memiliki dunia itu sangat terbatas. Bisa jadi perempuannya nggak suka sama dia. Bisa jadi pengen perdagangan di Madinah, tiba-tiba perdagangannya itu rugi, barang-barang yang dibawa tidak memenuhi standar perdagangan kota Madinah, itu nggak laku dan lain sebagainya. Sangat limited, sangat terbatas. Maka dari hadis itu para ulama membuat kaidah usul, kaidah fikih namanya al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara, segala ucapan atau perbuatan tergantung pada niatnya. Di depan kita ini ada buku dikarang oleh ulama dari Minang bernama Abdul Hamid Hakim. Beliau merangkum catatan-catatan ulama berkaitan dengan hal tersebut. Contoh daripada kaidah tersebut, salah satunya beliau sampaikan, al-wudu'u la budda fihi minal qasdi. Wudu itu mengharuskan adanya al-qasdi, dalam kurung beliau catat an-niyah. Wudu harus ada niat. Wa kadzalikal ghuslu, begitupun dengan mandi harus ada niat. Was-shalatu, salat juga harus ada niat. Was-shaumu, juga puasa. Kenapa harus ada niat? Supaya membedakan antara wudu karena panas atau wudu karena ingin mengangkat najis atau mengangkat hadas, sehingga ia boleh melaksanakan sholat. Wudu litabarruk sama wudu lis sholat tentu berbeda konsekuensi hukumnya nanti.
Orang berwudu karena ingin adem, barid, tabarrud, dan orang yang berwudu karena ingin istibahatus sholat, sehingga ia sah bisa melaksanakan sholat, itu berbeda. Orang yang berwudu karena tabarrud, wudunya tidak bisa dipergunakan untuk sholat, karena memang niatnya itu untuk dingin saja, agar tidak panas, agar adem. Misalnya ada orang makan, mampir di Sambal Setan. Ada ya? Sambal Setan Jalan Baru dari Asih. Itu kan panas, keringatan kan. Dia mampir berwudu karena pengen adem. Maka wudunya ini tidak bisa dipergunakan sebagai wudu sholat, karena niatnya bukan wudu untuk istibahat dari sholat. Kita baru saja. Begitupun orang yang mandi, misalnya dia habis junub, ia mandi, niatnya itu untuk adem saja, biar tidur saya itu nyenyak. Ia tidak berniat agar mengangkat hadas besarnya. Maka mandinya itu tidak dianggap sebagai mandi janabah, tidak dianggap sebagai mandi besar, karena tidak adanya niat di situ. Karena tidak adanya niat. Kemudian beliau berikan contoh lagi. Al-aklu makan, wasyarbu atau wasyurbu dan minum. Idza qasada, jika diniatkan bihima dengan makan dan minum tersebut at-taqwa, takwa mengharapkan ridha Allah. Makan dan minum kan perkara biasa, tapi niatnya itu at-taqwa, takwa kepada Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin misalnya kalau saya makan rukunya lebih semangat, kalau saya makan berangkat ke masjidnya lebih kuat, kalau saya makan sholat saya lebih khusyuk. Idza qasada bihi man taqwa 'ala al-ibadati fa huwa yuthabu 'alaihi wa illa fala. Jika makan dan minumnya ia niatkan untuk takwa, untuk bisa dan mampu beribadah, maka fa huwa yuthabu, ia akan diberikan pahala. Wa illa, jika dia tidak berniat untuk takwa, makan dan minum saja hanya sekedar untuk hajat saja, hajat manusiawi agar tidak sakit dan lain sebagainya, falah, maka tidak mendapatkan pahala. Jadi niat bisa menaikkan level sesuatu kepada keadaan yang lebih baik. Adat bisa jadi ibadah, kebiasaan bisa menjadi ibadah. Kebiasaan manusia kan makan. Kalau zamannya Nabi kan makan itu kan gak ada makan pagi, makan siang, makan malam. Adanya istilah makan kalau lapar. Entah itu malam, entah itu pagi, entah itu sebelum subuh. Maka makan tersebut jika diniatkan untuk menjadi hamba Allah yang kuat dalam beribadah, maka makannya tersebut, perbuatannya itu kebiasaan manusia, kebutuhan manusia, berubah menjadi suatu hal yang bisa mendulang pahala. Contoh selanjutnya beliau katakan al-hajar. Hajar itu istilah Nabi. Istilah Nabi, istilah dalam bahasa Arab, istilah sosial ini zaman Nabi. Untuk siapa yang tidak berbicara kepada saudaranya sama muslim, hajar. Kalau batu itu hajar pakai hati, hajar aswad, batu hitam, black stone. Kalau hajar istilah nabawi atau istilah bahasa Arab atau istilah sosial, maksudnya adalah seseorang mendiamkan saudaranya. Maksudnya seorang mendiamkan saudaranya.
Ada hadisnya, barang siapa yang mendiamkan saudaranya di atas 3 hari. Al-hajru fawqa 3 ayyamin fa innahu haram. Mendiamkan saudara sesama muslim lebih daripada 3 hari itu adalah haram. Mendiamkan saudara sesama muslim lebih daripada 3 hari itu haram. Misalnya ibu-ibu nih, biasa kalau saya di kampung saya itu, kalau kita masak lebih itu bagi tetangga dengan piring. Adatnya lagi, piring tersebut kalau dibalikan bukan hanya dalam keadaan bersih, tapi harus ada isinya lagi. Itu adatnya di kampung-kampung, mungkin di sini juga ada. Misalnya saya dikasih gulai ayam oleh tetangga, maka ketika saya kembalikan piringnya, saya minimal mengisi sesuatu, entah yang sebisa atau yang lebih daripada pemberian. Tiba-tiba ada ibu-ibu ngasih gulai ayam yang dia bikin 2 jam, 2 hari mungkin, dia kasih ke tetangganya dengan ikhlas lillahi ta'ala, dibalikin kotor piringnya, atau mungkin piringnya itu ditemukan di depan rumah tetangga yang dia kasih. Akhirnya dengan sedih dia ambil piring kotor tersebut. Dia akhirnya gak mau ngomong sama tetangganya 3 hari atau seminggu. Lebih dari 3 hari menurut hadis itu haram. In qasadal hajar wa illa fal. Jika seorang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, maka ia telah melakukan hal yang diharamkan oleh Allah. Tetapi secara realita, ada nggak sih kita sama tetangga nggak marahan, nggak dendam, tapi udah nggak ngomong seminggu? Kira-kira ada nggak? Ada, bisa jadi. Tetangganya nggak pernah keluar rumah, kita pergi habis subuh pulang habis isya, jarang ketemu, lebih dari seminggu nggak pernah tegur sapa. Ini niatnya mau hajar mendiamkan saudara, atau memang kenyataan kegiatannya begitu? Jadi kita pergi berangkat habis subuh pulang habis isya, setiap hari begitu. Akhirnya karena kegiatan kita itu tidak pernah ngobrol dengan tetangga kita, saudara muslimnya kita lebih daripada 3 hari. Apakah itu sama dengan hajar dalam hadis yang dilarang oleh Nabi? Tidak. Yang dilarang oleh Nabi itu meniatkan tidak berbicara dengan saudara sesama muslim itu lebih daripada 3 hari, itu yang haram. Tetapi tidak pernah niat mau mendiamkan saudara atau tetangga, nggak pernah niat. Tetapi kegiatannya, keadaan bersosialnya dia mengharuskan, tidak mengharuskan atau terpaksa tidak berbicara dengan tetangga. Habis subuh berangkat, tetangga belum bangun. Habis isya pulang, tetangga udah tidur. Tidak sapa selama seminggu, itu bukan niat mendiamkan saudaranya, tetapi memang kenyataan kegiatannya begitu. Maka ia tidak melakukan hal yang diharamkan Allah, karena itu kaitannya dengan niat. Saya gara-gara piring saya ditaruh sembarangan depan rumah dia dalam keadaan kotor, seharusnya adatnya itu dia balikan dalam keadaan bersih bersama isinya, kok dia malah begitu? Ini gak benar yang begini, akhirnya dia diamkan. Kalau kurang dari 3 hari tidak dapat dosa, tidak melanggar haram. Kalau sampai 5 bulan sudah melanggar yang diharamkan oleh Allah, yaitu tidak berbicara kepada saudaranya sesama muslim. Yang membedakannya hanya niat-niat. Yang pertama mendiamkan secara sengaja karena ada selek. Kemudian yang kedua tidak berbicara kepada tetangga, niat, tidak ada niat mendiamkannya, tapi karena memang keadaan menuntut ia tidak mampu dan tidak bisa berbicara dengan tetangga. Itu contoh yang disampaikan oleh Abdul Syekh Tuan Guru Abdul Hamid Hakim di dalam kitabnya, ketika beliau menjelaskan tentang contoh
daripada kaidah al-umuru bi maqasidiha. Al-umuru bi maqasidiha. Nanti akan kita masuk kaidah-kaidah yang terkandung di dalam kaidah kecil. Ini kan kaidah besar. Ada 5 kaidah besar. Yang pertama kaidah adalah al-umur bi maqasidiha. Kaidah yang kedua al-yaqinu la yuzalu bisyak. Ini kaidah 5 kaidah fikih yang disepakati oleh ulama, kaidah kubra namanya. Yang pertama al-umur bi maqasidiha, yang kedua adalah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Al-yaqinu la yuzalu bisyak ini diambil dari hadis Rasulullah SAW yang kita mungkin sudah pernah dengar, sudah hafal mungkin sebagiannya. Jika seseorang idza wajada ahadukum fi sholatihi fi batnihi, jika salah seorang di antara kalian mendapati perutnya sakit perut atau yang bisa menyebabkan buang angin dan lain sebagainya, dia itu ragu-ragu, atau contoh lain udah keluar atau belum, tidak boleh bubar dari sholatnya, tidak boleh membatalkan sholatnya sampai ia mendengarkan suara atau mencium bau. Korinahnya agar supaya bisa membatalkan sholatnya udah keluar atau belum. Untuk memastikan korinahnya, untuk memastikan itu sudah batal atau tidak, ada 2, bau dan bunyi. Kalau tidak ada 2 itu, maka kemungkinan itu gangguan. Atau hadis lain mengatakan, jika salah seorang di antara kalian di dalam sholatnya ini udah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka kata Nabi, maka bangunlah keyakinan itu ala mastaiqon, atas apa yang ia paling yakini. Kaidah kedua ini berdasarkan hadis-hadis tersebut. Jika ia ragu-ragu ini sholat 3 rakaat atau 4, maka bangunlah keyakinan kepada yang paling dominan. Oh, saya udah 3 kayaknya, udah tambah 1 lagi. Kalau sudah 4 ini, ya sudah tahiyat akhir, kemudian sujud sahwi karena adanya keraguan-keraguan yang muncul. Jadi sujud sahwi itu kan nambah kurang dan apa yang ketiga? Penyebab sujud sahwi nambah, kalau kelebihan balik lagi kalau masih sempat balik, kalau enggak, kalau sudah sampai tasyahud rakaat kelima maka dia sujud sahwi agar supaya sholatnya menjadi genap lagi. Sholat isya 5 rakaat sadar di tahiyat akhir, maka itu kan jadi ganjil. Seharusnya buat sholat genap jadi ganjil. Maka pada untuk menggenapkannya adalah melakukan 2 sujud sahwi. Sujud sahwi ini kan targiman li syaitan, sebagai penghinaan kepada syaitan. Pengen sholat kita kurang, pengen sholat kita tidak lengkap, akhirnya kita disuruh sujud 2 kali. Salah satu momen iblis dan syaitan itu menangis adalah ketika melihat seorang hamba Allah baca ayat sajadah, baca surat sajadah, dia langsung sujud, nangis syaitan. Kenapa? Saya dulu disuruh sujud sekali, saya gak mau dan saya langsung jadi terlaknat. Sedangkan hamba Allah mukmin baru baca 1 surat sajadah sujud, atau baca ayat sajadah dia sujud. Maka hadis-hadis ini disimpulkan oleh para ulama, kemudian dibuat kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh syak. Sebuah keyakinan yang sudah ada di hati maka tidak boleh dihilangkan oleh syak. Contoh mungkin di dalam buku ini contoh begini. Dia masuk ke masjid melewati tempat wudu. Sudah ke tempat wudu, sudah ada basah-basah di tangannya, sudah ada basah-basah di kaki dan lain sebagainya. Masuk ke masjid baru mau takbir, udah wudu belum ya? Ada nggak kira-kira orang begitu? Kemungkinan ada nggak? Tadi udah wudu belum ya? Al-yaqin la yuzalu bisyak, keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan-keraguan. Udah ke tempat wudu, udah ada basah-basah, itu yang menjadikan dia penguat bahwa dia itu yakin bahwa dia sudah berwudu.
Jadi keraguan-keraguan yang muncul itu tidak bisa membatalkan keyakinan. Lihat bajunya basah, bekas air di sini, di sini. Kemudian dia juga dari tempat wudhu menunjukkan dia sudah berwudhu. Maka keraguan yang muncul belakangan itu tidak bisa menghapus keyakinan dia baru datang dari tempat wudhu, basah tangan dan lain sebagainya. Itu kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesusahan mengharuskan seorang mendapatkan kemudahan dalam perkataan atau perbuatan. Contoh, orang sakit wasir, tidak mampu sholat sambil berdiri, itu berarti kesusahan dan keberatan. Maka pada saat itu syariat langsung memberikan sebuah hukum baru kepadanya berupa rukhsah. Itu berangkat dari al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesusahan itu akan mengharuskan kemudahan. Dalilnya mana? Sahabat Imran bin Husain datang kepada Nabi. Ya Nabi, aku punya penyakit wasir. Innali bawasir. Aku punya wasir. Kemudian Nabi bilang, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa shalli qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbi." Nabi bilang, kalau kamu sholatlah sambil berdiri, kalau kamu tidak mampu berdiri maka sholatlah sambil duduk. Jika kamu tidak mampu sholat sambil duduk, maka sholatlah sambil berbaring dengan bahu kanan. Step-step kemudahan yang diberikan oleh Nabi ini melalui hadis tersebut akhirnya disimpulkan oleh para ulama, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesusahan itu mengharuskan adanya kemudahan. Tidak mampu sholat sambil berdiri, maka diperbolehkan sholat sambil duduk. Atau mungkin contoh lain, zakat zaman Nabi kan bukan pakai kurma. Kenapa kok kita jadi beras? Ini selain analogi, selain kias ya. Ya udah deh, bapak karena pengen zakat pakai kurma silakan. Kurma yang paling bagus apa sukari. Ternyata 3 kilonya itu 200.000. Silakan bapak zakat dengan 3 kilo kurma 300.000. Kalau kita mau zakat fitrah dengan beras kira-kira berapa? Berapa liter? 2,5 liter atau 3 liter? 2,5 kilo. 2,5 kilo itu berapa harganya? 50.000. Kira-kira kalau kita ngikutin pendapat bapak tadi yang harus dengan kurma, zakat fitrahnya kita kira-kira mau bengkak gak pembiayaannya? Belum lagi datangin kurma dari mana-mana. Perlu adanya pengiriman. Akhirnya biasa jadi besar. Untuk memang petani kurma memang ekonomi di Timur Tengah jadi bergerak cepat di akhir-akhir Ramadan. Tapi kira-kira sedangkan zakat fitrah ini kan ada batas waktunya. Kalau sudah sholat Idul Fitri, kalau dikeluarkan setelah sholat Idul Fitri, hukumnya jadi apa? Sedekah biasa. Ya tidak? Hukumnya jadi sedekah biasa, bukan zakat fitrah lagi. Ini lagi dikirim nih kormanya dari Arab, belum nyampe-nya tanggal 2 Syawal, agak jadi zakat fitrah kita. Akhirnya karena kesusahan gini, korma segala macam itu tajlibut taisir, mengharuskan adanya kemudahan. Baru kita gunakan analogi atau kias. Oh, Nabi dulu makan korma. Korma itu di zaman Nabi itu seperti apa? Makanan pokok. Di Indonesia pada hari makanan pokoknya apa? Beras. Mudah nggak didapat beras di Indonesia? Mudah. Terus kalau kita beli beras, berarti petani-petani beras barangnya terbeli, akhirnya mereka berjual dan dapat uang. Jadi al-masyaqqatu tajlibut taisir, ini kaidah-kaidah utama di dalam usul fikih dan di dalam kaidah fikih. Kaidah yang keempat, ad-dhararu yuzal. Kemudaratan itu harus hilang, harus dihilangkan. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Contoh praktek dalam Nabi kalau seandainya sholat ada ular, kira-kira Nabi bilang apa? Ular hitam segala macam. Disuruh singkirkan dulu, baru sholat. Nanti kalau kita musuh sholat biarin saja, dipatok nanti nggak jadi kelar sholat kita. Malah berakhir salamnya di IGD.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di IG dan dihilangkan dulu Allahu bisa. Dari mana hadisnya? Dari hadis Rasulullah SAW, la dharar wala dirar. Tidak boleh menimbulkan bahaya dan juga tidak boleh membalas bahaya. Ini artinya dari beberapa penafsiran tentang hadis tersebut. Kemudian kaidah yang kelima itu al-adatu muhakkamah. Al-adatu muhakkamah. Hukum adat. Hukum adat. Ini adalah kaidah-kaidah utama yang ada di dalam kaidah fikih. Mari kita lanjutkan. Tersisa berapa menit? Tersisa berapa menit? Kira-kira 10 menit. Kaidah-kaidah yang terkandung di dalam kaidah besar ini. Yang pertama, al-ibratu fil uqud bil maqasid wal ma'ani. Yang dianggap dalam sebuah akad itu yang terkandung dalam niat, yang diniatkan. Jadi dalam akad-akad itu yang diakui adalah yang diniatkan. Contoh, misalnya ada orang bilang begini, saya hibahkan HP ini gratis, saya hibahkan HP ini gratis, cukup dengan bayar 3 juta. Kira-kira ini hibah atau jual beli? Kira-kira saya hibahkan HP ini dengan cukup bayar 3 juta. Ini hibah atau jual beli? Hibahkan pemberian tanpa balasan hibah. Tapi dia ngomong begini, saya hibahkan HP ini gratis, cukup bayar 3 juta. Ada nggak kira-kira ngomong begitu? Kemungkinan ada nggak? Bisa anggapannya ada. Ini orang ini niatnya itu mau hibah tanpa bayaran atau mau dibayar barangnya. Secara lafaznya ini kita tahu niat dia mau niatnya hibah atau jual beli ini orang. Secara lafaz kita tahu niatnya apa dia? Mau jual beli, cuma pakai bahasa marketing hibah-hibah di awal. Maka pada saat itu yang diakui di sini adalah maksudnya, yaitu kalau mau ngambil HP ini, konsekuensinya adalah harus bayar 3 juta. Tidak dianggap bilang hibah, bilang gratis. Karena niatnya orang ini memang mau jual beli. Ini berkaitan dengan akad-akad. Ini contoh saja. Ini contoh saja. Jadi yang diakui itu niat. Tetapi ada juga akad itu yang diakui lafaz, bukan niat. Ada akad-akad tertentu yang diakui itu lafaz, ucapannya bukan niatnya. Contoh adalah nikah. Contoh adalah nikah. Tidak boleh orang begini, saya hibahkan putri saya dengan mahar sekian. Tidak boleh. Harus menggunakan lafaz saya nikahkan atau saya kawinkan. Orang yang bilang saya hibahkan putri saya, niatnya apa kira-kira? Nikahkan. Dia ngomong saya hibahkan putri saya dengan mahar 500 juta. Ini niatnya itu menikahkan, tapi lafalnya menghibahkan tidak boleh. Harus benar-benar menggunakan lafal angkah tukar atau zawaj tukar. Ini lafal harus. Ini pengecualian dari kaidah tadi, pengecualian bahwa segala akad itu yang diakui hanya niat dan ucapan, tapi pengecualiannya adalah nikah harus menggunakan lafal tertentu yang diakui oleh fikih, yaitu angkah tukar atau zawaj tukar, atau lafaz talak. Lafaz talak itu harus menggunakan lafaz yang, kalau dalam ilmu fikih itu ada lafaz sorry atau lafaz ghairu sorry. Seorang mengatakan gitu, ketika dia masuk ke rumahnya, ia bilang begini,
melihat istrinya diikat. Ini contoh dari para ulama, saya nggak bisa bikin contoh sendiri. Kemudian dia melepaskan talinya. Oh, talak itu kan artinya melepaskan. Talak itu kan artinya melepaskan. Ketika melepaskan tali yang mengikat istrinya, kamu dalam bahasa Arab ini anti talib, kamu sudah lepas. Lafaz talib di sini itu bisa jadi itu jatuh talak karena menggunakan lafaz, walaupun dia nggak berniat. Karena lafaz ini lafaz khusus, lafaz sakral, lafaz khusus dan lafaz sakral. Maka pada saat itu ketika diangkat ke hakim, bisa jadi hakim menjatuhkan talak atas entah itu talak 1, talak 2 atau talak 3, tergantung dia udah sampai talak berapa. Tergantung dia sudah sampai talak berapa. Tetapi jika hakimnya menganggap ini hanya demi menjaga agama dan lain sebagainya, menjaga harkat dan martabat, dia ini hanya ngomong bercanda dan lain sebagainya, maka hakim pun boleh menolak talak tersebut karena memang tidak diniatkan. Tapi yang jelas kaidah ini mengatakan bahwa ada akad-akad tertentu tak berniat pun bisa jatuh karena ini khusus dalam perkara nikah ataupun masih ada waktu? Mungkin waktunya untuk tanya jawab Ustaz karena oh iya 5 menit lagi. Oh, baik, 5 menit lagi. Maksud saya kesulitan 5 menit, jadi sebelum itu ada sesi tanya jawab. Sudah cukup ya? Biar tanya jawab atau tanya 5 menit lagi? Cukup ya? Cukup ya? Baik, terima kasih Ustaz Suryadin yang telah memaparkan atau menguraikan makna dari kaidah fikih yang berfungsi sebagai pedoman untuk menafsirkan dan mengaplikasikan dalil-dalil syariah dalam berbagai situasi dan kasus. Baik, kami persilakan kepada Bapak dan Ibu yang ingin berkoordinasi, menanyakan karena fikih ini sepertinya hari-hari ya. Gimana ya? Silakan Bapak dan Ibu untuk memberikan pertanyaan. Seperti biasa di mana-mana kalau saya bisa saya jawab, kalau saya nggak bisa mungkin ada jemaah yang bisa, kalau semuanya nggak bisa PR buat saya. Silakan Bapak Ibu, Pak Ridwan atau yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa sumber hukum dalam Islam terdiri dari Al-Quran dan istilah dan kias yang sudah dijelaskan oleh tentang dalam satu hadis sampaikanlah Rasulullah SAW kepada sahabatnya, sunnahku kepada manusia selalu mereka akan menemukan janganlah kalian menghentikan surat sekejap mataku dan juga dalam menjalankan firman Allah menurut pendapatmu. Nah, ini yang seringkali terjadi seperti itu. Tadi Ustaz sudah menjelaskan tentang amalan besar dan amalan kecil. Ketika orang melakukan amalan kecil lebih besar, tentunya niatnya adalah dia berdoa. Ada amalan yang besar, ada yang kecil, dengan niatnya mungkin bukan kebenaran, mungkin sumpah dan lain-lain. Jadi diantaranya seperti dalam surat Al-Quran juga menjelaskan tentang orang bersedekah. Boleh diperlihatkan, boleh disembunyikan. Nah, bagaimana hukum tadi dengan yang diperlihatkan? Karena kita tidak tahu orang itu apakah karena sumpah dan sebagainya. Itu kan urusan yang bersangkutan. Hanya untuk mengajarkan kepada diri seseorang bagaimana bersedekah yang diterima oleh Allah. Nah, hal ini semua menjalankan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya tadi adalah ada perbuatan yang kecil jadi besar karena niat, ada perbuatan besar jadi kecil karena niat. Ada juga kasus perbuatan besar
jadi tak dapat apa-apa karena sum'ah, karena riya dan lain sebagainya. Tetapi ada ayat dalam surat Al-Baqarah, ada orang alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar atau yunfiquna amwalahum bis-sirri wal alaniyah, dalam rahasia ataupun terang-terangan. Ada juga dalam hadis yang sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh, itu seorang pemuda yang menginfakkan hartanya saking tersembunyinya, yang infak tangan kanan tangan kiri nggak tahu. Ini sebuah ibarat dari Rasulullah SAW dalam hadis. Bagaimana bagaimana menyatukan dalil-dalilnya? Apakah ini kontradiksi atau sejatinya tidak kontradiksi, tapi ada cara menjamaknya, cara mengkompromikannya? Ayat yang mengatakan orang yang berinfak di pagi di sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Infak atau amalan itu bukan tergantung terang dan sembunyi-sembunyi, tapi tergantung pembangkitnya, tergantung hatinya, yaitu mendapatkan pahala atau tidak. Sholat itu kan semua orang lihat orang lain sholat, apakah itu harus sholat harus sembunyi-sembunyi itu di rumah supaya nggak lihat? Tidak. Ada amalan-amalan tertentu yang mengharuskan orang itu terlihat oleh orang lain. Salah satu yang bisa dua, salah satu amalan yang bisa dilakukan dengan dua adalah infak, zakat, sedekah dan lain sebagainya. Bisa dilakukan sembunyi-sembunyi sebagaimana hadis Nabi katakan, hatta la ta'lama shimaluha, sehingga tangan kirinya itu tidak melihat apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Kemudian bisa jadi seorang melakukan infak itu sebagaimana infaknya Rasulullah, infaknya Utsman bin Affan. Tentu kita tidak katakan infaknya Utsman bin Affan menyiapkan seluruh logistik pasukan pada saat perang Tabuk dan lain sebagainya sebagai perbuatan yang ria, dan semua orang tahu yang menyiapkan logistik peperangan Tabuk tersebut adalah Utsman bin Affan. Itu apakah terang-terangan? Maka kata kuncinya di niat, bukan di praktek ibadah tersebut. Ibadah bisa dilakukan terang-terangan, bisa juga dilakukan sembunyi-sembunyi. Tetapi al-ibratu bin niat la bil amal. Ibaratnya itu, kata kuncinya itu adalah di niat. Bisa jadi dia mau infakkan hartanya di depan seluruh manusia, tapi ia ikhlas lillahi ta'ala dan ingin ini sebagai contoh, ingin jadi pembuka pintu kebaikan, memotivasi orang lain untuk melakukan kebaikan, tidak mengapa. Maka tidak kontradiksi di situ antara dua dalil yang berbeda tersebut. Jadi al-ibratu bin niyyah, kata kuncinya ada di niat. Bisa jadi orang sholatnya jam 3 malam, tidak ada yang melihat, bahkan dia matikan lampu, tapi besoknya dia bilang, tadi malam pas saya ruku nangkanya jatuh. Bagaimana? Ini bertujuan. Ibaratnya itu kata kuncinya adalah di niat itu sendiri, bukan ditampakkan atau tidak ditampakkan. Seorang presiden misalnya, kan itu presidennya itu bukan Islam itu. Suatu hari dia sholat di depan kamera. Pada saat itu kita tidak bisa katakan dia sholatnya ria. Justru sholatnya dia itu mengangkat fitnah yang terjadi di tengah masyarakat, dianggap dia bukan presiden muslim. Justru itu menimbulkan kebaikan yang besar bagi rakyat. Maka al-ibratu bin niyyah, kata kuncinya ada di niat. Ayat Allah dalam surat Al-Baqarah mengatakan yunfiquna fis-sarra, bersedekah dan sembunyi-sembunyi atau tidak sembunyi-sembunyi, dua-duanya dapat pahala. Dikatakan di situ dua-duanya dapat pahala. Kemudian apa sih posisi orang yang benar-benar dalam hadis tadi, 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah? Apa sih maksudnya sehingga disebutkan begitu oleh Rasulullah SAW? Yang pertama, orang tersebut disebutkan oleh Rasulullah SAW orang yang benar-benar menjaga niatnya. Karena potensi ria itu akan muncul lebih tinggi ketika infaknya di hadapan orang. Potensi ria itu lebih tinggi muncul ketika infaknya di depan orang, kecuali Rasulullah, kecuali para sahabat itu memang sudah terlatih dan lain sebagainya. Sehingga Rasulullah mengatakan, pemuda yang menginfakkan tangan kanan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkannya, itu adalah maksudnya orang itu benar-benar menjaga niatnya agar supaya potensi dan pintu-pintu kemungkinan ria dan sum'ah itu tertutup. Kemudian ada ulama mengatakan infak
Yang utama itu yang mana? Yang secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Ada yang bilang secara terang-terangan. Kenapa? Akan diikuti oleh orang banyak. Fungsi tujuan daripada infak itu apa? Agar orang lapar bisa makan. Fungsi infak itu kan agar orang lapar bisa makan. Ketika orang itu infak sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, tujuan dan akhirnya orang miskin dapat makan, ya sudah. Sehingga yang utama ketika tujuannya makan, dia infak depan orang lain dan orang lain sama-sama ikut berinfak sebagaimana dia berinfak, akhirnya orang miskin banyak yang dapat makan. Akhirnya tujuan syariat infak itu jadi terpenuhi. Maqasid syariahnya jadi terpenuhi, yaitu orang miskin dapat makan. Ada yang bilang sembunyi-sembunyi lebih utama. Ini dia menggunakan kaidah hablum minallah. Hablum, keikhlasan lebih utama. Kalau menggunakan kaidah hablum minannas, ya kenyangnya manusia lebih utama. Kalau dia infak 10.000, ada 10.000 orang ikut infak 10.000 jadi berapa? Jadi banyak, karena ia menjadi pelopor kebaikan. Tentu menjaga niat lebih berat ketika di keramaian daripada menjaga niat ketika di sepi. Demikian. Menambahkan saja tadi. Ya, niat dalam kaidah fikih, apakah niat itu wujudnya harus dilafalkan ataukah di dalam hati itu seperti apa? Mau dijelaskan. Contoh misalnya kalau kita sholat kebanyakan diawali dengan niat, ada yang melafalkan suri dan sebagainya, ada yang tidak melafalkan. Seperti apa? Terima kasih. Baik. Ini permasalahan yang sangat klasik, tapi sebenarnya tidak ada perpecahan, tidak ada keributan sebenarnya kalau kita benar-benar mengerti penjelasan tentang niat dari para ulama. Yang pertama kita bahas tentang niat itu tempatnya di mana. Para ulama seluruhnya sepakat an-niyatu mahallul qalb. Niat itu wajib berangkat dari hati. Jika ada orang yang mau nawaitu sholat subuhi rakaatain tapi hatinya kosong, maka sholat tidak sah. Jadi mana yang sah kita ketika niat itu berangkat dari hati, azam yang kuat ingin melaksanakan sesuatu. Kalau sholat subuh nawaitu sholat subuhi rakaatain makmuman lillahi ta'ala dan lain sebagainya, dia bilang dalam hatinya juga ada niat bahwa ingin berazam dengan kuat melaksanakan perintah Allah sholat subuh. Kalau cuma lisan saja, hatinya kosong, maka sholatnya tidak sah, walaupun dia talaffuz bin niyat. Kemudian yang kedua yang perlu dipahami adalah bedakan antara talaffuz dengan jahar. Ngerti ya? Jahar. Sholat subuh itu sholat sir atau sholat jahar? Sholat subuh. Sholat subuh itu sholat sir atau sholat jahar? Jahar. Imam itu baca kedengaran sendiri atau orang lain? Nah, jahar itu adalah didengarkan oleh orang lain. Ulama bilang talaffuz. Talaffuz itu mengucapkan, bukan jaharkan. Ngerti ya? Bedakan antara talaffuz dengan jahar. Misalnya saya kasih contoh, nawaitu kedengaran sama-sama itu talaffuz atau jahar? Hah? Misalnya apakah termasuk talaffuz kalau kita dalam otaknya ngomong? Dalam otak, kan kadang kita pikiran itu berbicara ya. Artinya oke, bicara juga di kepala. Dia bilang dalam otaknya itu saya sholat subuh. Itu apakah termasuk talaffuz atau tidak? Tapi yang jelas, kalau kita sebut talaffuz minimal dengan bibir kan, dengan bibir, bukan dengan otak dan lain sebagainya. Tetapi talaffuz itu tidak mengharuskan jahar. Itu berkaitan dengan talaffuz. Itu yang pertama, bukan jahar. Talaffuz saja, melafalkan saja. Tidak perlu dengar oleh satu muslim masjid. Saya kemarin sholat subuh dan sholat isya di masjid di Keranggan. Ada orang bilang, nawaitu sholat al-isya, kedengaran sama imam. Nanti imam tak berkeliling lagi nanti kalau kencang. Jangan kencang-kencang kalau memang mengambil pendapat yang talaffuz bentuknya. Cukup didengar oleh diri sendiri. Kemudian di dalam mazhab Syafi'i, hukum talaffuz bin niyat itu berkisar antara mustahab, ada juga yang bilang sunnah. Apa konsekuensi sunnah? Ditinggalkan tidak mengapa, dilakukan lebih baik.
Itu ya sunnah. Mustahab itu boleh, mustahab itu di bawahnya sunnah, di bawah mustahab itu dianjurkan, di bawahnya sunnah. Maka tapi yang kita katakan di awal tadi, yang disepakati oleh ulama, niat itu wajib berangkat dari hati. Kalau tidak berangkat dari hati, entah dia jahar talafut atau talafut doang, hatinya kosong plong, lagi mikirin tentang segala macam, maka sholatnya tidak sah. Itu jawaban dari kami. Tapi yang paling utama adalah hadirkan niat di dalam hati. Hadirkan niat di dalam hati. Bagi yang mengikuti pendapat mazhab Syafi'i, beberapa ulamanya mengatakan mustahab atau sunnah, maka itu khilaf yang sudah ada dari dulu. Maka untuk menghilangkannya tidak mungkin. Kita maklumi saja. Ini saudara kita sama muslim, saudara kita yang nanti sama-sama masuk surga. Di sini hidup susah-susah, di sana di surga insya Allah sama-sama hidup iman. Baik Ustaz, terakhir singkat saja. Ketika sudah masuk waktu sholat secara bersamaan, semisal maghrib sudah tersaji makanan minuman dan siap disantap. Pertanyaannya, apakah makan dulu atau sholat dulu? Kalau sholat jamaah, sholat dulu. Kalau di rumah, makan dulu. Baik, terima kasih. Cukup ya? Maksudnya, kalau di sini, ini berkaitan dengan hak masjid. Kalau di sini mungkin tidak tersaji makanan yang begitu. Jadi kalau tersedia makanan maka tergantung imam. Makanya imam dalam Islam itu dipilih langsung oleh khalifah. Jadi imam bilang makan dulu, ya sudah makan. Kalau imam komat. Memang ada hadis yang mengatakan bahwa tidak boleh sholat sedangkan makanan sudah siap. Supaya apa? Supaya semuanya khusyuk. Jangan sampai wangi rendang itu merubah Al-Fatihah, jangan sampai begitu. Makanya kalau di masjid tergantung imam mau makan dulu, atau kalau di rumah itu sendirinya lebih baik makan dulu supaya sholatnya lebih khusyuk. Baik, terima kasih untuk pencerahannya pada pagi hari ini. Baik, karena waktu juga kita akhiri kajian atau tosya pada pagi ini. Mungkin sebelumnya mohon perkenan Ustaz untuk berdoa singkat. Terima kasih. Baik, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, menyehatkan kita, memanjangkan umur kita, juga memanjangkan amal soleh kita hingga wafat bersamaan dengan amal soleh yang lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa qiyamana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tammin taqsirina ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian pagi kita pada hari ini. Masih panjang sebenarnya, tapi insyaallah kita lanjutkan dari waktu. Semoga Allah SWT memudahkan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.